Shalom buat kita semuanya, selamat hari Minggu. Satu pembacaan firman Tuhan hari ini itu terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14 tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dengan tema itu Tuhan. Satu seruan dari salah satu murid yang dikasihi oleh Yesus dan pastinya yang mengasihi Yesus, satu seruan yang akhirnya menyadarkan murid ini dan kemudian murid-murid yang lain tentang kehadiran Tuhan yang sebelumnya mereka tidak sadar bahwa Tuhan ada di sekitar mereka. Tetapi menarik sekali bahwa seruan ini itu keluar karena memang ada hal-hal yang menarik untuk kita pelajari, yaitu dimulai dari ketaatan mereka. Ketika mereka sudah berlayar nelayan satu malaman tidak dapat, tetapi kemudian Yesus bertanya, adakah di ayatnya yang kelima, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anakku, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Satu pertanyaan yang sebenarnya kemudian menegur orang-orang itu atau para murid itu bahwa gimana? Adakah kau dapat ketika engkau mengusahakannya dengan caramu sendiri? Lalu mereka berkata, tidak ada. Lalu Yesus merintahkan mereka untuk kembali menebarkan jalannya di sebelah kanan perahu, dan mereka akan mendapatkan. Dan ternyata ketika mereka taat dan mereka akhirnya mendapatkan ikan yang begitu banyak, dan akhirnya apa yang mereka alami ini menyadarkan mereka. Dan lebih lagi, salah satu murid yang dikasih Yesus itu, yaitu Yohanes, akhirnya sadar. Dan ketika dia melihat bahwa ini kok sesuatu yang berbeda, dan mungkin bisa saja ini mengingatkan mereka tentang peristiwa sebelumnya, bahwa ada peristiwa yang sama ketika Yesus menyuruh mereka kembali untuk menebarkan jalan. Nah, Bapak Saudara terkasih dalam nama Yesus, ketaatan mereka, walaupun mereka tidak mengerti sebelumnya, tetapi mereka tetap saja melakukan. Akhirnya mereka diberikan kesadaran bahwa itu perintah Tuhan adalah perintah yang tidak akan pernah mengecewakan. Nah, Bapak Saudara terkasih dalam nama Yesus, akhirnya ketaatan itu membuahkan satu kesadaran bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Kehadiran Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan selalu peduli dalam kehidupan kita. Dan seruan ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan yang datang menghampiri mereka, dan Tuhan pasti datang menghampiri kita untuk memberkati kita. Kemudian juga seruan ini kemudian meneguhkan yang lainnya. Kemudian yang pertama, kalau kita melihat bahkan meneguhkan orang yang paling semangat dari antara para murid, yaitu Simon Petrus. Dia langsung keluar dari perahu, kemudian memakai pakaian sebagai bentuk penghormatan, lalu menghampiri Yesus. Demikian para murid yang lain. Artinya apa? Seruan itu menjadi kesaksian juga bagi para murid, meneguhkan para murid dan mengingatkan para murid yang lain juga. Ini juga menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa mari kita terus menyerukan nama Tuhan untuk mengingatkan yang lain, meneguhkan yang lain, supaya yang lain pun boleh datang kepada Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan. Kemudian juga selanjutnya, berkat yang selanjutnya, kebenaran-kebenaran yang kita dapat adalah bagaimana ketika mereka kembali ke darat, mereka mendapati ada api arang, di atasnya ada ikan dan roti yang telah dibuat oleh Yesus. Dari mana Yesus dapat, sementara sebelumnya mereka tidak ada dapat? Tapi ini mengingatkan kita bahwa kehadiran Tuhan selalu itu mendatangkan mukjizat. Dan Tuhan bisa saja mendatangkan ikan dengan mukjizatnya, dengan perkataannya saja. Batu saja pun bisa dijadikan roti kalau dia mau. Tetapi ini mengingatkan kita bahwa kehadiran Tuhan akan menyediakan keperluan kita. Kehadiran Tuhan selalu akan mendatangkan keajaiban bagi kita. Demikian juga hal ini mengingatkan kita bahwa kalau kita sadar bahwa Tuhan selalu ada di sekitar kita dan kita percaya kepada Dia, maka Tuhan pasti akan mencukupkan kebutuhan kita, menyediakan apa yang kita
Dan yang terakhir, kita melihat bagaimana dari kisah firman Tuhan ini bahwa ketika semuanya ya telah tersedia dan kemudian Yesus mengajak para murid untuk mengambil ikan untuk dapat dinikmati bersama. Kemudian ayat 12, Yesus berkata, marilah dan sarapanlah. Ini merupakan satu bentuk ajakan untuk tetap bersekutu atau ikut dalam persekutuan. Ingin mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita, bukan saja untuk mencukupkan kebutuhan kita atau memperhatikan kebutuhan kita atau menyatakan kemahakuasaannya, tetapi Dia menginginkan supaya kita hidup menikmati persekutuan dengannya, supaya kita hidup selalu bersekutu dengannya. Kenapa? Melalui persekutuan itulah, kalau kita melihat ayat selanjutnya, bagaimana murid-muridnya yang lainnya itu diteguhkan kembali, diingatkan kembali, dipulihkan. Karena melalui persekutuan itulah Yesus kembali mengingatkan, meneguhkan, dan juga memperlengkapi kemudian dengan firman dan kuasa-Nya. Hal ini mengingatkan kita bahwa ketika kita sadar bahwa kita butuh Tuhan, bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita, jangan pernah jauh atau meninggalkan persekutuan kita. Karena dalam persekutuan kitalah kita akan dipulihkan oleh Tuhan, kita akan diteguhkan oleh Tuhan, dan kita akan kemudian diperlengkapi dengan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan damai sejahtera, bahkan juga memperlengkapi kita untuk tak berjalan di dalam kehendak-Nya, bahkan berjalan untuk terus dapat menjadi alat-Nya memuliakan nama-Nya. Karena itu, mari kita belajar dari kisah ini supaya kita juga menjadi pribadi-pribadi yang terus taat kepada Tuhan dan serukan terus nama Tuhan sehingga orang lain diteguhkan. Demikian juga percaya kepada Tuhan bahwa kehadiran Tuhan, kepercayaan kita kepada kehadiran Tuhan itu akan berdampak bagi segala kehidupan kita, terutama akan terus mendatangkan kecukupan bagi kita. Dan ingat, Tuhan menginginkan kita untuk terus bersekutu dengannya, memiliki relasi hubungan yang pribadi dengannya, baik persekutuan pribadi maupun persekutuan dalam ibadah-ibadah atau kelompok sel, supaya kita melalui persekutuan itu kita boleh bertumbuh, kita boleh dikuatkan, kita diingatkan supaya kita terus hidup memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat melayani buat kita semuanya.